semuanya. Perkenalkan, aku Putri Rizin Perdanasari dengan NRP 130119008 dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya. Nah, sekarang ini nih di podcast kali ini, lebih tepatnya sebelah aku sudah ada Lani Wardana. Ya, Lani ini adalah seorang nanang galuh ya. Nah, lebih tepatnya nanang ya. Aja, nanang iya. itu adalah sebutan untuk laki-laki di Banjarmasin. Lebih tepatnya itu adalah ajang duta pariwisata ya. Ajang duta pariwisata Banjarmasin. Nah, jadi Lani ini baru memulai karir sebagai duta pariwisata Banjarmasin sekitar berapa bulan? Bulan Mei tanggal 30 itu dinobatkannya. Oke, keren banget, muda menginspirasi ya. Nah, tapi sebagai duta pariwisata, artinya kan Lani ini menyandang sebuah status ya di masyarakat. Artinya Lani menjadi tokoh penting di masyarakat, di mana di beberapa kegiatan-kegiatan sosial, habis itu juga kegiatan pariwisata, itu Lani punya kontribusi besar. Sila kita kan ada sila Pancasila ada 5. Nah, dari beberapa sila itu apa yang bisa Lani aplikasikan sih ke masyarakat gitu dan kehidupan sehari-hari juga. Oke, tentunya sebagai duta wisata di daerah Banjarmasin, dengan kesempatan karena disorot orang, disorot media sosial ini, maka Lani gunakan untuk lebih mengkedepankan kayak mengkampanyekan untuk berbuat baik, misalnya untuk meningkatkan keagamaan, tentunya juga mengajak teman-teman juga supaya mumpung lagi di atas, ibaratnya nih lagi di atas kita bisa mengajak teman-teman nih untuk berbuat baik ke depannya. Dan selain itu pula sebagai duta wisata kita juga menjadi manusia yang harus mencontohkan hal yang baik juga, baik dalam dalam sikap, dalam berperilaku, tata bahasa dan lain sebagainya, sehingga semua sila yang kita anut di negara ini mungkin secara tidak langsung akan terrealisasikan dalam tindakan pribadi juga gitu. Oke, benar banget. Jadi selain nama individu juga Lani punya tanggung jawab sosial yang besar ya sebagai duta pariwisata Kota Banjarmasin. Nah, setelah itu kira-kira di Banjarmasin sendiri nih, khususnya di Kalimantan Selatan mungkin ya secara luasnya, masalah sosial apa sih yang bisa Lani amati sejauh ini, dan kira-kira apakah penanganan dari masyarakat-masyarakat sekitar selain kontribusi Lani sebagai duta pariwisata itu juga udah mulai tergerak atau gimana, mungkin progresnya yang bisa disampaikan nggak? Masalah sosialisasi lah. Di Kota Banjarmasin mungkin yang agak lumayan parah itu masalah sampah sih ya. Masalah sampah, Iya, oke. mungkin ini hal umum ya di daerah-daerah juga Iya, sama. benar. Tapi kayaknya di Banjarmasin sih masih belum ada kesadaran yang sangat kuat terkait sampah ini, terutama karena kita duta wisata kan. Jadi kita sadar nih di wisata pun juga kadang banyak nih sampah-sampah masyarakat yang masih sembarangan membuangnya. Sehingga mungkin di Kota Banjarmasin kedepannya kami akan lebih lebih tajamkan lagi nih sosialisasi masalah kesadaran masyarakat supaya tidak membuang sampah dengan sembarangan, terutama di tempat wisata gitu loh. Apalagi di tempat pariwisata itu kalau misalnya kita lihat sampah berserakan itu sangat mengganggu ya, Sumpah tentunya mengganggu, sangat mengganggu. Asli. Tapi kira-kira sejauh ini yang Lani amati nih, warga Banjarmasin tuh udah taat belum sih sama namanya peraturan yang ada di tempat wisata tersebut? Sejauh ini beberapa ada yang taat dan beberapa mungkin ada yang masih bodo amat. Bukan tidak taat tapi ya bodo amat lah gitu. Iya, Karena kan di Banjarmasin ini kan wisata itu bergabung dengan kampung nih. Ini bukan sekitar masyarakat. Jadi otomatis karena merasa ini kampung mereka, ya udahlah, biasa aja gitu loh, nggak ada spesial-spesialnya. Makanya kedepannya Lani berharap wisata di Banjarmasin ini atau mungkin wisata-wisata lainnya di sini diharapkan lebih dispesialkan lagi gitu loh. Kayak ada hal yang yang spesial daripada kampung biasa. Jadi orang tuh sungkan membuang sampah sembarangan di tempat itu loh. Kayak malu sendiri gitu loh. Itu sih. Dan menurut Lani nih, kalau misalnya kesadaran tadi itu masih kurang, gimana caranya kita bisa menyadarkan orang lain, meningkatkan supaya mereka tuh aware gitu ya, dengan cara sosialisasi seperti apa kira-kira? Oke. Nah, jadi di Banjarmasin itu di setiap wisatanya ada namanya Pokdarwis, kelompok sadar wisata. Oke. Nah, kami sebagai duta wisata mungkin bisa bekerja sama dengan Pokdarwis ini yang mengelola wisata untuk bersama-sama nih menjaga kebersihan wisata, atau mungkin melakukan gerakan kerja bakti di tempat wisata supaya sama-sama menjaga wisata tersebut.
Iya, jadi itu sangat menggambarkan kebinekaan juga ya. Iya. Ada apa namanya, gotong royongnya, Iya. habis itu sosialisasinya juga erat ya kan, antar individu maupun Hmm. juga antar masyarakat. Iya. Dan menurut Lani nih, sila yang ada di Pancasila itu sila apa sih yang paling sering aplikasikan gitu di kehidupan sehari-hari? Yang paling sering diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari Persatuan Indonesia sih ya. Persatuan Indonesia, oke. Karena sebagai duta wisata juga nih ya, melihat sudut pandang dari duta wisata juga, kan sebagai duta kan pasti otomatis bertemu orang banyak nih. Iya, benar-benar. Kadang juga bertemu sama orang di luar kota, luar daerah juga. Jadi Iya. lain itu ngerasa kayak, oh Indonesia ini beragam lah gitu lah. Jadi otomatis ada perasaan kayak bangga kita ini bisa bersatu gitu loh. Oh ya benar, apalagi di Indonesia ini ideologinya kan Pancasila, terus juga kita menganut Bhinneka Tunggal Ika. Nah terakhir nih mungkin Lani, ada nggak sih isu sosial yang paling sensitif banget di masyarakat Banjarmasin ini selain yang masalah sampah? Ini mungkin banyaknya kasus kayak kekasaran mungkin ya. Kekasaran. Kayak perilaku anak muda di zaman sekarang gitu loh. Karena kan iya. semakin berkembang zaman, teknologi, sosial media kan. Jadi di Banjarmasin ini mungkin lihat beberapa kasus kayak apa ya, kenakalan remaja dan lain sebagainya itu semakin meningkat juga lah. Tapi mudah-mudahan kedepannya bisa ditangani dengan baik ya, tentunya dengan kerjasama kita semua juga, terutama warga Banjarmasin, supaya sama-sama menekan kasus tersebut. Oke, benar banget. Dan itu juga ada upaya tersendiri gak bagi Lani maupun juga solusinya sebagai duta pariwisata untuk bisa ngasih apa ya, ibaratnya ngasih nasihat gitu mungkin? Tentunya ada sih ya, karena sebagai orang yang mungkin punya tanggung jawab di bidang ini, terutama di bidang pariwisata, kebudayaan dan seni, kami berharap, terutama Lani berharap kepada teman-teman bisa sadar akan pentingnya menjaga lingkungan. Selain lingkungan pun kita juga harus bisa menjaga diri kita sendiri, teman-teman, keluarga, dan lain sebagainya di masyarakat. Karena dengan cara menjaga diri sendiri, dengan cara menjaga teman-teman, lingkungan, itu bisa membuat diri kita nih kayak emang benar-benar cinta terhadap lingkungan kita, apalagi cinta terhadap negara kita sendiri juga gitu loh. Iya, cinta Indonesia Iya. gitu. Oke, itu aja Lani, makasih banyak untuk waktunya. Sukses selalu Lani, dan sukses juga untuk Kota Banjarmasin tentunya. Salam Bhinneka Tunggal Ika dan sampai jumpa.